Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bintang 275. Ini di depan saya ada baterai copotan laptop. Nah, ini saya akan proses sortir sampai layak pakai. Bagaimana prosesnya, bagaimana tahapannya, simak terus videonya. Untuk tahap pertama yaitu kita bongkar dulu atau kita hancurkan dulu, kita keluarkan dulu untuk baterainya dari casingnya ini ya. Alatnya saya hanya menggunakan tang saja, jangan lupa pakai sarung tangan buat pengaman. Nah, ini biasanya banyak cara, kalau saya hanya saya gepuk atau saya banting seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau kebongkar susah, bisa pakai alat bantu yaitu tang. Banyak metode atau cara buat bongkarnya. Dia ada yang dicongkel, ada yang digeprek, ada yang digepuk. Nah, atau diputar seperti itu. Nah, kalau saya sendiri metodenya saya pukul pojoknya, saya gepuk seperti ini. Nah, untuk baterai copotan seperti ini posisinya gambling ya, jadi kita nggak tahu di dalamnya itu nanti karatan atau enggak, itu nasib-nasiban saja. Ini di pasaran kalau di daerah saya ini harganya dari 15.000 sampai 25.000 tergantung sellernya juga. Nah, ini proses pembongkaran. Berikutnya untuk tahap kedua yaitu kita lepaskan baterai dari plat nikelnya serta dari BMS nya. Alat yang dibutuhkan cuma tang potong saja kalau saya ya. Ini saya siapkan tempatnya. Nah, untuk BMS nya kita kupas, untuk plat nikelnya juga kita lepas ini ya. Nah, seperti ini baterainya 16650. 1650 itu lebih kecil dari 18650. Berarti diameternya dia 16 1,6 cm atau 160 mili. Jadi dia diameternya lebih kecil. Ini biasanya bekas netbook ya. Kalau laptop biasanya dia 18650. Ini kan agak kecil. Nah, ini di pasaran memang kurang laku, tapi untuk datasheetnya dia sebenarnya sama dengan 18650. Justru kalau saya pribadi lebih suka yang ini karena untuk fisiknya atau dimensinya dia kan lebih kecil atau lebih ramping, jadi dia nggak begitu banyak makan space. Nah, kalau yang ini 18650. Untuk prosesnya, kalau saya biasanya saya pisahkan untuk BMS sendiri, karena BMS-nya itu nanti juga ada yang nyari, atau dirosok juga payu, juga laku. Nah, entah buat apa kalau di forum jual beli bekas peralatan elektronik itu biasanya dilebur jadi emas. Entah bagaimana prosesnya, saya kurang paham. Kalau saya biasanya saya jual per kilo. Kalau sudah ngumpul satu karung itu biasanya diambil sama orang. Nah, untuk langkah berikutnya kita bersihkan kerak-keraknya atau bekas lem atau bekas lakbannya dari baterai ya. Meskipun bekas, enggaknya kan masih bagus atau biar rapi atau biar enak dipandang ya. Nah, seperti ini kan biasanya susah. Kalau yang bekas lem itu biasanya kalau teman-teman susah
buangnya atau susah bersihnya bisa pakai minyak kayu putih. Untuk baterai 18650 atau baterai lithium ion seperti ini, untuk baterainya yang sudah berkarat atau zero volt, ini kita nggak boleh sembarangan buang karena ini limbah ya, limbah yang berbahaya. Ini biasanya saya kumpulin kalau di grup itu, di komunitas itu biasanya ada yang nampung pengepul itu, biasanya setahun sekali dia ngumpulin. Untuk harga per kilo kalau tahun kemarin itu kayaknya sekitar 10.000 per kilo. Untuk langkah berikutnya kita cek voltasenya untuk masing-masing sel. Biasanya di sini baterainya itu enggak semuanya hidup. Untuk per blok itu biasanya 6, biasanya yang isi yang masih bagus itu paling cuma 3 atau 2 atau kadang jelek semua. Nah, ini kita cek untuk tegangan yang di bawah 1 volt kita inggirkan atau kita tidak gunakan, karena untuk chargernya, modul chargernya TP4056 itu dia kalau tegangan di bawah 1 volt dia nggak kedetek. Nah, ini kita sortir dulu untuk tegangan yang di atas 1 volt semua, kita cek satu-satu. Nah, berikutnya adapun langkah yang terakhir adalah kita melakukan pengecasan baterai yang tadi sudah kita bongkar, kita bersihkan, kita cek voltasenya. Nah, ini kita cas di sini. Ini kita langsung melakukan pengecasan. Nah, masing-masing slotnya ini dia ada modulnya TP45. Nah, kira-kira seperti ini. Kita tunggu sampai ini baterainya penuh. Nah, ini tanda merah ini berarti dia masih ngecas. Kalau dia full dia nanti berubah jadi biru. Nah, ini kita tunggu. Setelah proses pengecasan ini kita cek atau kita pastikan untuk perselnya ini tidak panas. Kalau baterainya panas, maka kita ambil, kita sortir lagi. Pastikan masing-masing selnya ini tidak panas atau overhead, panas yang berlebihan, berarti baterai itu layak. Kalau sudah penuh, warnanya seperti biru, nah ini kita ambil, lalu kita tes kapasitas, bisa menggunakan Yisu seperti ini. Nah, ini Yisu, atau bisa menggunakan Litokala seperti ini. Nah, untuk tutorialnya bagaimana cara mengecek atau mengetahui real kapasitas perselnya, ini bisa lihat di video saya. Nah, mungkin bisa lihat di playlist atau di beranda Facebook saya, YouTube saya. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk proses selanjutnya kita tunggu hasilnya di discharging tadi, kita menggunakan ini atau menggunakan ini. Kalau sudah ketemu hasilnya, nanti kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk hasilnya yang sudah jadi ya. Ini perselnya ini ada yang kapasitas 1300, 1500. Nah, ini ada yang 2700. Nah, kita ngasih label seperti ini. Baru baterai ini siap digunakan. Saya kira seperti itu kurang lebihnya dari proses pemecahan baterai, proses penyortiran tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap seterusnya, hingga akhirnya baterai tersebut layak untuk digunakan. Terlalu lama kalau saya buatnya tidak di landscape ya. Jadi saya kira seperti itu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.